Halo semuanya, selamat datang di podcast Imilkom. Kenalin, nama aku Givari dan kali ini aku akan memandu podcast kita pada episode pertama ini. Nah, berhubung karena kita ini di episode pertama nih ya teman-teman. Jadi bahasan kita itu nggak jauh-jauh tentang perkenalan. Jadi karena berhubung saya itu mahasiswa ilmu komputer, jadinya hari ini kita akan membahas seputar tentang jurusan ilmu komputer itu sendiri teman-teman. Pastinya saya nggak sendiri nih teman-teman, karena hari ini saya bakal ditemani oleh seorang narasumber yang beliau merupakan salah satu orang yang berpengaruh nih di jurusan ilmu komputer USU teman-teman. Dan beliau sekarang sedang menjabat menjadi seorang ketua program studi S1 ilmu komputer. Tidak lain dan tidak bukan mari kita sambut Ibu Dr. Amalia STMT. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Givari. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya makasih ya, Bu, udah nyempatin waktunya untuk hadir sebagai narasumber di podcast perdana kita nih, Bu. Jadi, boleh nggak, Bu, kenalin sedikit nih tentang Ibu dan perjalanan Ibu sampai mengajar di ilmu komputer USU itu, Bu? Awalnya saya itu setelah lulus S1 ya, jadi saya ikut suami ke Medan. Dulu saya lulusan Unsiah ya, Siah Kuala, teknik komputer. Jadi teknik elektro tapi konsentrasinya teknik komputer. Terus di sini ketika di Medan saya itu dapat tawaran mengajar, tapi ngajar seperti kursus itu di Binus Center yang ada di Gajah Mada. Nah setelah itu di situ saya banyak dapat pengetahuan ya, terutama tentang programming. Terus selanjutnya saya menjadi dosen di universitas swasta selama 10 tahun itu di UISU. Nah pada tahun 2013 itu ada penerimaan PNS. Saya ikut tes dan saya lulus menjadi dosen di program studi ilmu komputer S1. Nah, jadi kalau misalnya dibilang dosen baru 2014 itu bisa dibilang dosen baru di USU, tapi sebelumnya saya sudah mengajar 10 tahun di swasta seperti itu. Wah, berarti perjalanan Ibu udah panjang banget nih ya, Bu. Iya. Udah dari awal juga fokus Ibu ke komputer ya, Bu. Iya. Oh, baik. Jadi Bu, di sini kita ini mau bahas kan tentang jurusan kita nih Bu, ilmu komputer, termasuk khususnya di ilmu komputer USU nih Bu. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang ada di rumah, ada nih yang belum tahu atau masih sedikit nih punya gambaran tentang apa sih ilmu komputer itu dan prospek kerjanya gimana sih Bu dan lain-lain. Mungkin Ibu bisa nggak sih Bu kayak menjelaskan ilmu komputer itu apa dan prospek kerjanya gimana dan lain-lain Bu? Oke, kalau misalnya program studi ilmu komputer itu sebenarnya ada termasuk ke dalam nomenklatur komputasi ya. Jadi ada beberapa program studi yang dekat seperti itu. Nah, untuk program studi ilmu komputer itu sebenarnya adalah suatu prodi atau jurusan yang mempelajari komputasi, terutama untuk software atau perangkat lunak yang fokusnya kepada algoritma gitu dan optimasi. Nah, selain ilmu komputer itu ada yang namanya teknik komputer di bawah jurusan elektro ya, teknik elektro yang lebih ke hardware. Nah, ada juga tetangga kita nih program studi teknologi informasi yang lebih ke manajemennya, ke organisasinya, dan ada juga yang sistem informasi. Nah, untuk program studi ilmu komputer itu dia lebih fokus ke software, ke perancangan perangkat lunak, sampai dengan evaluasi perangkat lunak, dimana kalau di program studi ilmu komputer USU ini ada 3 yang akan menjadi profil lulusan, yaitu salah satu di antara 3 itu, satu pertama kita bisa menjadi seorang artificial intelligence atau ya kecerdasan buatan ya, developer. Kita bisa juga menjadi software developer ya, software developer, dan kita juga bisa menjadi peneliti di bidang ilmu komputer seperti itu. Oh, baik. Jadi di ilmu komputer itu sendiri kita lebih fokus ke softwarenya ya Bu? Iya, lebih daripada fokus hardware. Walaupun kita tetap belajar hardware juga. Iya,
Tapi persentasenya sangat sedikit untuk yang hardware-nya. Nah, tadi ada tanya prospek kerjaan ya dan seperti apa. Nah, kalau misalnya sekarang kalau kita lihat pekerjaan yang ditawarkan di mana-mana gitu ya, salah satu yang pasti ada itu adalah prodi lulusan dari ilmu komputer ya, sarjana komputer, karena saat ini sedang happening ya, karena semua lini, semua perusahaan, semua industri itu pasti memerlukan yang namanya IT ya, ahli IT gitu. Nah, karena kita fokus ke dalam mempelajari algoritma, yang mana karena kita bisa mempelajari algoritma, kita membuat critical thinking kita menjadi baik gitu, dan dalam menyelesaikan solusi permasalahan yang ada di suatu perusahaan. Nah, oleh sebab itu banyak sekali penerimaan itu pasti ada salah satunya kriterianya adalah sarjana ilmu komputer gitu. Jadi prospeknya sangat bagus sekali. Iya Bu, kalau saya sendiri Bu, selama saya belajar di ilmu komputer, saya merasa Bu ada perkembangan dalam diri saya, seperti kayak critical thinking saya yang makin meningkat, problem solving, dan juga di ilmu komputer ini saya jadi bisa kayak ngoding bahasa-bahasa yang beragam Bu, kayak misalnya C++, Python, terus Java dan lain-lain gitu Bu. Baik, mungkin teman-teman di rumah nih, atau saya juga sekarang masih agak bingung Bu, apa sih Bu bedanya jurusan di rumpun-rumpun teknologi kayak ilmu komputer, teknik informatika, teknik informasi, sistem informasi dan lain-lain Bu. Apa sih Bu yang jadi pembeda antara jurusan-jurusan tersebut Bu? Oke, kalau misalnya ilmu komputer itu kata lain dari informatics atau informatika, itu sama. Kalau bahasa Inggrisnya computer science gitu. Nah, nomenklaturnya sekarang banyak yang menggunakan ilmu komputer atau informatics, dan untuk teknik informatika udah jarang ya yang menggunakan, karena kita bukan di bawah rumpun ilmu teknik tapi di bawah rumpun ilmu keilmuan seperti ilmu dasar ya. Nah, perbedaan yang paling mendasar saya kasih tahu dulu, mungkin kita di tengah-tengah ya antara hardware dan software yang di organisasionalnya. Contohnya misalnya kalau hardware itu yang mempelajari hardware 100% itu adalah teknik komputer atau computer engineering. Nah, itu di bawah teknik elektro. Nah, biasanya seperti itu, ataupun mereka ada yang buat di bawah prodi sendiri gitu ya. Nah, mereka itu mempelajari sebagian besar itu adalah hardware. Nah, kalau untuk ilmu komputernya di mananya gitu ya. Nah, kita sensor-sensor yang sudah dibangun oleh teknik komputer itu bisa kita buat softwarenya untuk mengontrolnya, misalnya seperti itu. Nah, kalau bedanya dengan sistem informasi itu lebih ke data ya. Jadi lebih ke manajemen data untuk membangun yang menggunakan hubungannya dengan database seperti itu. Nah, kalau kita lebih optimasi dan juga memecahkan masalah dengan berbagai algoritma seperti itu. Oh baik Bu, jadi intinya ilmu komputer dan teknik informatika itu cuman berbeda pada penamaan aja ya Bu? Iya, sama itu. Sama ya Bu. Jadi teman-teman di rumah yang bertanya-tanya mungkin apa sih perbedaan ilmu komputer dan teknik informatika, mungkin sekarang udah terjawab ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin apa sih Bu yang menjadi nilai plus bagi mahasiswa yang lulus di ilmu komputer, terutama di Universitas Sumatera Utara Bu? Oke, nah mungkin kalau misalnya kita lihat ya persentasi yang lulus di perusahaan-perusahaan besar itu sebagian besar didapatkan oleh anak-anak ilmu komputer ya. Kenapa gitu? Karena pelajaran kita ya, mata kuliah kita dari awal itu udah logika gitu ya, matematika diskrit gitu, dan itu semuanya untuk testing masuk kerja gitu ya. Jadi yang menjadi makanan kita sehari-hari, yang kita pelajari sehari-hari seperti logika, matematika diskrit, kalkulus, semuanya itu ada ilmu-ilmu dasar yang memang pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal untuk melihat
kecerdasan seseorang gitu ya, untuk melihat kemampuan berpikir dengan cepat seseorang gitu. Nah, dari awal anak-anak ilmu komputer itu sudah dapat itu dari semester 1 itu dia udah mempelajarinya. Kita bilang apa sih keuntungannya atau kelebihannya. Nah, yang pertama, kalau udah masuk dulu diucapkan selamat dulu ya. Ya, pasti. Saya juga Karena gitu. karena satu, prodi ilmu komputer itu salah satu yang paling favorit, dan persaingannya untuk masuk ke ilmu komputer itu sangat sangat berat ya. Jadi bagi yang telah berhasil masuk itu sudah luar biasa. Nah, seperti yang saya tadi bilang ya, di ilmu komputer juga di semester-semester awal, untuk terutama di USU ya, itu akan mempelajari ilmu-ilmu dasar ya, ilmu dasar komputasi. Nah, tapi udah masuk di semester 4 ke atas itu sudah mempelajari yang namanya seperti artificial intelligence, seperti itu ya, pembelajaran mesin, seperti itu, yang mana menjadi modal dasar untuk kalian menjadi seorang sarjana yang siap pakai, seperti itu. Dan salah satu kelebihannya lagi, kita di prodi, saya sebagai ketua program studi dan rekan-rekan kami di program studi komputer itu selalu update yang namanya kurikulum, seperti itu, untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti itu. Oh, baik, Bu. Jadi intinya itu kalau kita di semester 4 ke atas itu kayak lebih ke penjurusan, kayak lebih konsentrasinya lebih dalam ya, Bu? Ya, jadi di semester 5 itu nanti akan ada namanya mata kuliah pilihan untuk peminatan gitu. Jadi untuk yang kurikulum baru ini ya, yang OBE, itu ada yang ke arah software engineering ya, terus ada yang ke arah AI, dan satu lagi itu ada yang untuk algoritma ya, untuk infrastruktur dan security gitu. Kok saya sendiri tertarik di AI sih, Bu. Nanti saya rencananya mengambil di semester 5. Ya, jumpa sama saya nanti ya. Amin, Bu. Ibu kan dosen favorit saya, Bu. Oh, ntar dapat A. Amin. Just kidding. Kita lanjut mungkin di persiapan sebelum menjadi mahasiswa ilmu komputer. Mengenai apa aja sih, Bu, yang harus dipelajari jika kita ingin mempersiapkan diri kita untuk memasuki jurusan ilmu komputer itu, Bu? Oke, nah sebenarnya karena kita di keilmuan ya, jadi yang kita pelajari itu di semester 1 sampai semester 4, bahkan ada di semester 5, agak mirip gitu ya dengan yang kita pelajari di SMA gitu. Yang miripnya yang mana gitu ya, terutama di keilmuan dasar, contohnya kayak matematika, terus ada juga MKWK namanya ya, itu MKWK itu seperti untuk pengembangan diri ya, dan juga menjadi controlling kita. Misalnya kita juga akan pelajari yang namanya Pancasila, kewirausahaan, pendidikan agama, terus ada internasionalisasi, seperti itu. Nah, yang harus dipersiapkan sebenarnya, kalau di ilmu komputer kita mau aman di semester 1, semester 2 itu, kita memang kuatkan dari SMA, ini artinya jurusannya IPA ya, itu di matematikanya. Kalau misalnya kita kuat di matematika dasar, di kalkulus, itu insya Allah itu akan aman. Tapi jangan takut kalau yang ngerasa waktu SMA-nya, aku nih anak era COVID gitu ya misalnya ya. Jadi kelas 1, kelas 2 itu kuliah sekolahnya itu Zoom gitu, no worries ya. Jadi dosen-dosen di ilmu komputer itu pasti akan membantu, itu akan diulang mata kuliahnya sehingga benar-benar dasarnya dapat. Satu lagi probabilitas saya rasa juga udah dapat ya anak SMA gitu. Nah, itu juga menjadi cikal bakal untuk kita mempelajari AI ke depannya, seperti itu. Ya, Bu, saya sendiri juga merasakan kayak mata kuliah di jurusan ilmu komputer USU sendiri itu, Bu, kayak kita ada sedikit mengulang materi-materi SMA itu, Bu. Benar. Ya. Jadi menurut saya juga bagus sih, Bu, supaya kita bisa
nge-review ulang apa yang udah kita pelajari di SMA, dan juga kan bakal kepake juga kan Bu nanti pas. Oh, pasti. Jadi malah kalau misalnya kita benar-benar menguasai ketika kita SMA dan kita masuk ke prodi ilmu komputer ya di semester 1, semester 2 itu kita akan aman seperti saya bilang gitu ya. Karena apa? Setelah diulang kan itu ada pengembangan ya dari SMA misalnya ini lebih ke arah project base ya. Jadi ada mata kuliah yang memang mengharuskan seseorang mahasiswanya itu membuat suatu project yang kerja kelompok seperti itu ya. Tapi dasarnya itu emang harus benar-benar kuat. Jadi kalau mau dipersiapkan ya itu mata kuliah dasar itu yang diperkuat seperti itu. Baik Bu. Terus Bu, menurut Ibu sendiri nih, mahasiswa ilmu komputer itu gimana sih Bu? Kayak ciri-cirinya gimana? Kebanyakan mahasiswa itu gimana Bu? Entah wibu ya kan sering kita dengar tuh ya Bu. Saya malah nggak tahu ibu tahu. Wibu itu yang suka anime itu loh Bu. Oke, ya. Ya kalau misalnya saya lihat ya mahasiswa ilmu komputer itu yang satu sopan ya. Sopan, tapi rada ignoran sedikit ya. Mungkin terlalu sering Introvert lah ya Bu. oh ya mungkin lah ya. Jadi tapi saya senangnya di ilmu komputer itu ada namanya organisasi kemahasiswaan seperti Imilkom, terus yang lain juga ya yang memang mengajak ya, sehingga anak-anak yang memang masuk ini sudah pintar ya karena susah masuknya gitu ya, itu dapat bukan hanya pintar di di atas buku ya, tapi juga pintar bergaul seperti itu ya. Saya kira seperti itulah. Jadi di ilmu komputer juga akan dipelajari yang namanya harus berani presentasi, harus berani bicara karena biar seimbang ya seperti itu Ya Bu, dimanapun juga kalau kita kuliah juga pastinya kita mau nggak mau ya Bu harus tampil ke depan. Benar. Terus menyampaikan pendapat Ya. dan kerja kelompok, kerja bertim gitu ya Bu. Iya benar. Untuk prospek kerjanya sendiri Bu, tadi kan Ibu cuma bilang sekilas gitu Bu. Ibu jelasin sekilas tentang prospek kerja di ilmu komputer. Tapi ada yang bilang mahasiswa ilmu komputer itu bisa perbaiki laptop Bu. Pendapat Ibu gimana sih Bu? Ya itu mungkin kejadian yang dialami oleh seluruh mahasiswa ilmu komputer, bahkan dosennya juga ya. Jadi kalau ada yang lupa password Instagram itu disuruh perbaiki sama kita. Karena nggak semua ya Bu kayak gitu ya. Enggak. Terus laptopnya rusak juga diminta perbaiki dengan kita. Enggak. Ya kita ada yang namanya pelajaran mata kuliah yang namanya organisasi dan arsitektur komputer, tapi tujuannya bukan memperbaiki ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memperbaiki laptop yang kerusakannya mungkin karena ada yang crash atau yang di bidang di atas di layer softwarenya mungkin masih bisa ya. Tapi kalau udah sampai ke hardware itu mungkin lebih ke ranah orang lain ya, prodi lain gitu. Dan terlalu kecil kalau misalnya seorang ilmu komputer disuruh perbaiki laptop, karena tujuannya nanti anak ilmu komputer itu lulusannya menjadi apa ya? Data analis seperti itu ya. Ya yang berbau-bau artificial intelligence lah seperti itu. Kira-kira nih lulusan ilmu komputer itu kerjanya apa-apa aja sih Bu? Oke, yang udah pasti lulusan ilmu komputer itu bisa jadi dosen ya. Ya. Bisa jadi peneliti karena yang dipelajari adalah metode algoritma, optimasi suatu algoritma seperti itu ya. Terus juga mempelajari untuk merancang software, terus juga metode-metode untuk menghasilkan software yang lebih efisien. Terus juga mempelajari semua yang artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, machine learning, deep learning seperti itu, data mining seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk dibilang prospek kerjanya sangat besar sekali ya. Kalau misalnya kita bilang ya, misalnya coba lihat di perbankan gitu ya, pasti ada anak ilmu komputer gitu ya. Terus coba di restoran pasti ada anak ilmu komputer gitu, karena di pabrik gitu ya pasti ada anak ilmu komputer. Karena apa? Karena
sekarang semuanya proses bisnis itu sudah menggunakan IT, dan itu merupakan suatu prospek kerja yang memang diperuntukkan untuk anak yang lulusan dari IT gitu, termasuk ilmu komputer. Baik. Eh, Terus Bu, saya ada penasaran nih Bu sama satu bidang Bu yang sekarang lagi rame-ramenya Bu, AI. Mm-mm. Ya, AI. Kayak ChatGPT Mm-mm. itu kan kayak eh kita tugas-tugas juga nyarinya Gadget dari ya. Mm-mm. ya bisa bisa diselesaikan dari situ Bu. Benar. Jadi gimana sih Bu menurut Ibu, pendapat Ibu tentang AI yang semakin marak ini Bu? Apakah merupakan sesuatu yang bisa dibilang sebagai ancaman atau malah sesuatu yang bisa kita bilang sebagai hal yang positif gitu Bu? Oke. Jadi perkembangan AI ini seperti pisau bermata dua ya. Oke, bisa-bisa suatu saat nanti kita digantikan gitu. Dosen ilkom digantikan oleh AI, podcast digantikan oleh AI, seperti itu ya. Pembawa berita acara seperti itu. Jadi kalau misalnya saya sebagai dosen ilmu komputer ya, saya melihat perkembangan AI yang luar biasa ini ya, sampai ada yang self automated taksi itu ya. Jadi taksi yang udah bisa mengendarai sendiri gitu ya, dengan zero accident gitu misalnya, contoh ya. Dan sekarang ada ChatGPT yang semuanya pada concern ini nanti ujungnya mau jadi apa mahasiswa ini gitu ya kan. Mahasiswa bukan hanya mahasiswa, itu anak SMA, anak SD pun disuruh karang cerita gitu. Dia tinggal buka ChatGPT, langsung coba karang cerita tentang pulang kampung misalnya gitu ya. Itu langsung dapat dengan versi yang berbeda-beda, misal antara satu anak dengan anak lain. Nah, di sini saya malah menjadi tantangan bagi kita semua. Kita harus sadar bahwa mendapatkan pengasahan otak kita supaya bisa berpikir kritis ya, critical thinking, itu adalah hak. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ya, untuk membuat essay, membuat project yang katanya bisa diselesaikan dengan waktu 3 menit doang oleh ChatGPT gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa semua tugas, semua yang diberikan kepada kita itu sebenarnya untuk kalian mendapatkan hak untuk mengembangkan critical thinking kita. Jadi bukan belajar kopas dari ChatGPT, bener kan? Jadi kalau tapi di satu sisi ChatGPT ini juga menjadi suatu tools untuk belajar. Jadi misalnya seperti ini, misalnya kita mau tahu misalnya tentang arsitektur bird gitu ya, yang dari Transformer misalnya, itu kan sulit dipahami dengan bahasa-bahasa yang sangat AI ya gitu ya. Jadi kalau ada anak semester 1 pengen mempelajari itu, dia bisa tanya ke ChatGPT dan dia akan dijelaskan dengan lebih sederhana sehingga pemahaman kita lebih dapat seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita anak komputer harus memanfaatkan perkembangan AI yang luar biasa ini menjadi tools, menjadi untuk bahan kita belajar, dan bukan menjadi yang akan menghambat critical thinking kita gitu sih. Oh, baik, baik. Soalnya saya juga pernah pakai ChatGPT, juga membantu banget Bu. Dari misalnya di pelajaran A, saya kalau nyari Google itu kayak lama bangetnya Ya. dapat sumbernya gitu Bu. Tapi kalau dari ChatGPT cuman kayak beberapa menit aja atau bahkan detik itu langsung muncul jawabannya Bu. Kayak penjelasan tentang pelajarannya Bu. Ya benar. Tapi ada satu ya yang saya mau kasih tahu ya. Jadi zaman dulu ya belum ada ChatGPT, kita mesti cuma hanya ada Google yang memang kurang kurang pintar ya dulu ya dulu. Semakin lama kan semakin relevan. Nah, seni kita mencari sesuatu itu sampai kita dapat jawabannya itu akan lama tinggal di otak kita loh.
bener nggak? Jadi itulah yang namanya observasi, bener kan? Jadi kita baca berbagai macam paper sampai kita dapat jawabannya, berbagai macam sumber sampai kita dapat jawaban rangkumannya lo seperti ini gitu. Daripada kita tanya sama ChatGPT ini bedanya apa, langsung dikasih tahu. Nah, mungkin itu sih. Tapi kalau sebagai tools untuk mendapatkan kata-kata yang lebih sederhana untuk pemahaman suatu topik, saya setuju gitu. Keluar dari topik AI tadi, Bu, seperti yang kita ketahui kan bahwa ilmu komputer USU itu udah berakreditasi unggul. Apa sih Bu yang membuat ilmu komputer USU itu menjadi unggulan menurut Ibu sendiri? Oke, akreditasi itu kan diberikan untuk prodi, akreditasi unggul ya, untuk prodi yang sudah melampaui yang standar ya, jadi udah lebih baik dari baik sekali gitu, yang namanya unggul gitu. Nah, kalau misalnya dalam hal kenapa sih bisa unggul misalnya seperti itu ya, mungkin ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh program studi S1 Ilmu Komputer. Yang pertama dari SDM ya. Dosen-dosennya juga rata-rata masih muda ya, jadi bisa dibilang untuk perkembangan zaman itu pasti sangat mengikuti. Terus fasilitas yang lengkap ya, jadi gedung yang baik gitu, ruang kuliah yang baik gitu, dan juga input mahasiswanya yang memang dari saringan yang ketat ya, di mana mahasiswanya memang adalah mahasiswa-mahasiswa yang terpilih. Terus juga dari sisi kurikulum yang selalu mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Saya rasa seperti itu sih. Baik. Terus Bu, menurut Ibu jika mahasiswa di Ilkom USU itu merasa jenuh, apa sih Bu saran dari Ibu untuk mahasiswa itu misalnya mengikuti aktivitas, misalnya olahraga atau ikut organisasi atau bagaimana Bu? Kalau misalnya mahasiswa merasa jenuh. Oke, jenuh itu bukan hanya untuk anak ilmu komputer ya, jadi untuk seluruh yang namanya mahasiswa itu pasti ada masa-masa jenuh gitu ya, terutama pas saat nulis skripsi gitu ya. udah lama udah lama vakum, itu susah sekali untuk kembali ya. Mungkin di sini yang saya kagumi juga ya di program studi S1 Ilmu Komputer, kompak ya, mahasiswanya itu kompak, dan insya Allah ya, setahu saya itu tidak ada yang namanya bully seperti itu, nggak ada. Jadi seperti senioritas itu merangkul adik-adiknya. Nah, jadi setiap ada apa ya, mahasiswa baru masuk gitu ya, nah ini abang-abang kelasnya, kakak kelasnya itu akan ada kayak pertemuan gitu. Nah, itu bukan dibully tapi malah diajarkan gitu kan, dikasih tahu ilmu komputer itu seperti apa, dan itu benar-benar membuat saya sangat bangga dengan anak-anak ilmu komputer. Karena memang di luar negeri nggak ada lagi yang namanya bully-bully, itu nggak ada ya. Jadi benar. Jadi ilmu komputer itu udah menerapkan seperti itu, yang dijelaskan, yang diajarkan itu saya sempat lihat ya, bagaimana cara presentasi, bagaimana coding ya, dan bagaimana survive di prodi seperti itu. Saya rasa tadi pertanyaannya jenuh ya. Iya Bu. Saya udah blank. Nggak apa-apa. Oke, nah kalau misalnya ada mahasiswa yang merasa jenuh gitu ya, satu mungkin ya, tujuannya masuk ilmu komputer itu apa? Satu, masuk ilmu komputer itu kita bisa membantu orang. Satu itu ya, membantu orang, mau perusahaan besar, bahkan sampai perusahaan warung Indomie di pinggir jalan pun bisa kita bantu dengan kita membangun sebuah aplikasi gitu ya. Kita bisa mencari kerja dan kita bisa membuka lapangan kerja. Jadi kalau jenuh mungkin ingat ke situ ya, ini gak apa-apa nih, aku capek nih waktu kuliah, tapi nanti suatu saat insya Allah aku jadi orang sukses. Karena Amin. apa? Karena memang prospek kerjanya itu sangat besar, sangat luas. Nah, terus satu lagi, mudah-mudahan gak jenuh. Karena apa? Karena ada kegiatan-kegiatan setiap tahun ya, kayak porseni seperti itu ya, yang jadi
terus mata kuliah kita juga ada itu ya, ada seni dan olahraga ya. Oh ya, MKWU ya, Bu. MKWU Iya. yang jadi bisa saya lihat itu anak ilmu komputer banyak yang ngambil kayak musik Nusantara seperti itu ya. Yalah, Bu, pusing ngodingnya kan, Bu. Jadi balance ya. Iya. Gitu. Oke, Bu. Selanjutnya bagaimana sih metode pembelajaran yang Ibu lakukan selama Ibu mengajar di ilmu komputer USU? Oke, bagaimana saya mengajar? Ya, metode Ibu dalam mengajar. Oke, kamu mahasiswa ya? Iya, Bu. Di kelas AI. Di Enggak, Bu. Saya dulu pernah Teori masuk bahasa. di kelas Ibu TBO, Teori bahasa dan teknik otomata. ya, teori bahasa otomata. Oke, nah mungkin ya kalau misalnya ilmu komputer itu seperti saya bilang ya mempelajari ilmu dasar, terutama untuk semester-semester awal gitu ya. Mungkin materinya itu aja, bener kan? Materinya bisa dibilang itu aja untuk semester-semester awal. Tapi yang kita hadapi ini anak-anak muda yang gampang bosen kalau misalnya apa ya materinya ya boring seperti itu ya. Jadi mungkin banyak hal yang bisa saya lakukan ya dan teman-teman lakukan seperti ya membuat kuis dalam bentuk yang interaktif ya, jadi terus buat satu kasih kasus gitu dan coba dibuat secara berkelompok seperti itu, karena sekarang yang dituntut memang setiap dosen itu dan setiap mata kuliah itu kalau bisa memang udah project based learning gitu, udah PBL. Jadi metode belajar saya lebih ke arah situ sih, ke project based learning. Baik, Bu. Terus gimana sih, Bu, kesan Ibu selama Ibu mengajar di ilmu komputer USU, kesan Ibu terhadap mahasiswa misalnya? Oke. Pertama sekali saya masuk USU itu saya deg-degan gitu ya. Ini anak-anaknya pinter-pinter nih pasti gitu ya. Pasti. Jadi awal-awalnya ya tahun 2014 mungkin saya masih merasa dosen baru ya seperti itu, dan saya juga pernah mengajar di mana-mana ya, yang mahasiswanya itu lebih kadang ya ada yang mengetes, oh ini masih muda, ditanya yang apa ya yang sedang happening saat ini. Nah begitu saya masuk ke ilmu komputer itu tahun 2014, kesan pertama ya yang saya dapatkan anak-anaknya itu benar-benar hormat sama dosennya, dan saya harap itu tetap sampai sekarang gitu ya. Jadi kalaupun kita ada yang lupa atau apa, mereka akan kasih taunya dengan cara yang baik, yang beretika seperti itu. Karena gini, mengajar yang namanya di apa ya program studi ilmu komputer ini yang sumbernya itu dosen bisa lihat, mahasiswa bisa lihat. Kita belajar di mana? Kita belajar di semesta, ya kan? Kita belajar di internet. Semua kita bukan kurang informasi, tapi sudah kebanyakan informasi, benar kan? Benar. Jadi bisa saja si mahasiswanya ini lebih duluan membaca tentang suatu materi daripada dosennya. Jadi kalau saya lihat kesan saya untuk anak ilmu komputer ini, mereka rata-rata memang baik hati ya, baik hati, terus ya hormat sama para dosen seperti itu. Baik, berarti intinya anak komputer itu pinter-pinter dan baik hati lah ya. Ya mungkin Kalau saya gimana, Bu? ya kamu Alhamdulillah. mana TBO dapat apa? Ya kan artinya oke dong. Kasih, Bu. Baik, Bu, sebentar lagi kan kita akan menyambut adik-adik kita di Stambu 2023 ilmu komputer USU kan, Bu. Jadi boleh dong, Bu, kasih pesan atau motivasi kepada adik-adik kita yang ingin masuk ke ilmu komputer USU, Bu. Oke, jadi untuk adik-adik ini dia belum ada gambaran ya sedikit pun tentang ilmu komputer ya karena masih di SMA. Nah, untuk adik-adik yang hobi main game, nah dengar ya, tuh adik-adik. yang hobi main game, yang berjam-jam main game, habis waktunya main game. Nah, mau nggak kalian yang bisa membangun game tersebut? Kalian bisa buat game tersebut, kalian bisa buat aplikasi untuk membantu orang, aplikasi yang bermanfaat ya dalam segala sisi kehidupan. Nah, jadi apa ya,
jika kalian masuk ke ilmu komputer, kalian bisa menghasilkan hal-hal yang baik seperti itu. Dan juga bisa mempersiapkan diri dari sekarang ya, belajar yang rajin seperti itu ya, supaya nanti bisa lulus tes ya. Ada beberapa macam jalur ya untuk masuk ke ilmu komputer. Dengar tuh adik-adik yang suka ngegame, mungkin kalian ilmu komputer ini cocok buat kalian karena kalian bisa jadi game development ya Bu, developer. Iya, benar. Nah itu bagian dari AI juga. Ya. Terus bagi yang suka scroll sosial media, suka main TikTok, nah kenapa bukan kita yang buat, ya kan, platformnya. Jadi harus semangat masuk ke ilmu komputer. Semangat. Baik Bu, pertanyaannya sudah selesai semua. Terima kasih kepada Ibu Amalia atas waktu yang diberikan dan bersedia menjadi narasumber di episode pertama kita Bu di podcast Imilkom. Terima kasih atas waktunya. Karena Ibu mungkin adik-adik yang nonton atau teman-teman sekalian yang masih minim pengetahuan tentang prodi kita, jadi lebih tahu dan lebih penasaran, dan mungkin mereka lebih mempertimbangkan jurusan ini Bu nantinya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.